Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, Welcome to our study of Jesus' witness of Himself. selamat datang di pembelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai kesaksian Yesus tentang dirinya sendiri. People often question who Jesus really is. Orang-orang sering kali mempertanyakan siapakah Yesus And how do you know Jesus is God? dan bagaimana Anda tahu betul bahwa Yesus adalah Tuhan. We know that when Jesus lived on this earth, He was always talking to the Pharisees about this. Kita tahu bersama bahwa ketika Yesus berada di tengah-tengah muka bumi ini, ketika dia berjalan di muka bumi ini, dia sering bercakap-cakap dengan orang-orang Farisi. Because Jesus came to His own people, which is the Jews. Karena Yesus diutus untuk datang kepada umatnya, orang-orang Yahudi. The scripture tells us that He came first to the Jews. Karena firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang pertama-tama kepada orang-orang Yahudi. And then to the Gentiles. Dan selanjutnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi atau bangsa kafir. And we know the Gentiles is every other nation that's not Jewish. Nah, yang dimaksud dengan orang-orang kafir adalah mereka atau adalah bangsa-bangsa yang bukan bangsa Yahudi. So Jesus would often be found during His 3 years of ministry in the temple, teaching the teachers, the Pharisees. Jadi selama 3 tahun Yesus berada di muka bumi ini, dia seringkali berada di rumah-rumah ibadat untuk mengajar para ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. And the Pharisees severely questioned his claim that He was God. Nah, orang-orang Farisi ini, para ahli-ahli Taurat, mereka sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berat, mempertanyakan keilahian atau ketuhanan Yesus. And this question continues until today. Dan pertanyaan yang sama itu masih terus berlanjut sejak zamannya orang Farisi sampai sekarang, saudara. So we're going to start today by reading Revelation 1:5. Maka kita akan memulai pembelajaran kita saat ini dengan memulai membaca di dalam Wahyu 1 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5 firman Tuhan berkata demikian. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. So the first adjective of Jesus is the faithful witness. Di sini kita melihat kata sifat pertama yang ditujukan kepada Yesus adalah saksi yang setia. Before we have looked at the witness of Jesus Christ through the apostles. Sebelumnya kita melihat tentang kesaksian Yesus yang disaksikan oleh para rasul-rasul. But today we're looking at Jesus' testimony of who He says He is. Tapi sekarang kita akan melihat kesaksian Yesus yang disaksikan oleh Yesus sendiri tentang siapa Dia sesungguhnya. So we're going to look at the word witness in the Greek and look at the meaning of it. Nah, kita akan belajar arti kata saksi ini yang berasal dari bahasa Yunani dan kita mau belajar untuk mengerti arti ya dari kata saksi ini. So it's the Greek word martis,
Saksi ini berasal dari bahasa Yunani yaitu martus. And it means one who testifies to truth he has experienced. Ya, memiliki pengertian. Martus ini memiliki pengertian seseorang yang bersaksi tentang kebenaran yang telah dialaminya. Or one who has knowledge of a fact and can prove it. Atau seseorang yang memiliki pengetahuan tentang suatu fakta yang dapat dibuktikan. And that's what Jesus did do. He came to prove that he was the Son of the living God. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk membuktikan bahwa Yesus adalah anak Allah. This witness describes a testimony based on what one has seen, heard, or knows. Jadi yang dimaksud dengan menjadi saksi ini adalah menggambarkan tentang seseorang, tentang apa yang telah dialaminya, berdasarkan apa yang sudah dilihatnya, diketahuinya, dan yang didengarnya. Because you cannot give a testimony of something that you do not know or you have not proved. Karena saudara, Anda tidak bisa bersaksi kalau Anda tentang sesuatu yang Anda tidak alami. Jadi Anda tidak bisa membuktikan hal itu. Because it's not real within you if that's not the case. Karena sesuatu itu tidak terjadi, ya, tidak nyata, karena Anda tidak mengalaminya. So the English word martyr comes from this root of word in the Greek. Nah, dalam bahasa Inggris martir sama juga dalam bahasa Indonesia ya. Kita juga menyebutnya martir. Nah, kata-kata ini punya akar kata dari kata bahasa Yunani tadi, martus. And this implies that a witness is willing to die for his belief. Kata ini memberikan satu implikasi bahwa seseorang itu, seorang saksi, dia rela mati untuk mempertahankan keyakinannya. So that's the extent a witness expresses his belief. Nah, itu adalah bentuk bagaimana sampai sejauh mana seorang saksi dia mengekspresikan kepercayaannya. Bahkan dia rela mati. Itu sejauh mana dia bisa sampai, saudara. As a result of being a witness, many have and are giving their lives daily as a martyr for Jesus Christ. Dan sebagai hasil dari menjadi seorang saksi, ada begitu banyak orang yang telah dan bahkan sementara memberikan hidupnya untuk menjadi martir, mati syahid bagi Yesus. The statistics of an organization called According to Religious Liberty Partnership by Crystal Savior, an Open Door member. The following statistics were published in December 30th, 2016. Nah, ada satu statistika ya, mereka mengadakan statistik dari satu organisasi. Nah, organisasi ini adalah organisasi kemitraan kebebasan beragama oleh seorang tokoh namanya Christoph Safer. Mereka ini anggota dari satu Open Door ya, satu organisasi namanya Open Door. Dan statistik ini diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2016. So in 2016, there was more than 90,000 Christians that were martyred for their witness. Nah, dalam angka statistik itu yang mereka lakukan, ternyata saudara di tahun 2016 ada 90.000 orang Kristen yang menjadi martir. And that means that about one person was being martyred every 6 minutes. Jadi di 2016 itu kalau kita mau ambil angka rata-ratanya ya saudara, angka rata-ratanya dalam satu tahun itu per 6 menit ada satu orang Kristen menjadi martir, saudara. And I'm sure that the number is much higher today. Dan saya percaya tahun sekarang ini angkanya bahkan lebih tinggi dibanding angka statistik di tahun 2016 itu, saudara. But these people are able to give their lives because they are assured of their belief that Jesus Christ is their Lord and Savior. Dan saya percaya bahwa para martir, mereka yang mati untuk Yesus, mereka rela mati, mereka sanggup untuk melakukan semuanya ini karena mereka punya keyakinan yang penuh bahwa Yesus adalah Tuhan mereka, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat.
And that's what I want you to understand today. Dan itulah hal yang saya rindu agar supaya Bapak Ibu Saudara sekalian Anda bisa memahaminya pada pembelajaran kita hari ini. Okay, Jesus, first of all, was the fulfillment of biblical prophecy. Yesus pertama-tama, Yesus adalah penggenapan dari setiap nubuatan yang ada dalam Alkitab. From the time that Jehovah, God, began to walk with Abraham, Isaac, Jacob, Sejak zaman di mana Allah Yehova kita dia berjalan bersama dengan Abraham, Ishak, Yakub. he always promised a coming Messiah. Allah selalu menjanjikan bahwa akan datang Mesias yang dijanjikan. That would save the people from their sins. Yang sanggup untuk melepaskan dan membebaskan manusia dari segala dosa mereka. And after Jesus came in John 4:42 to 44, this is what Jesus said about himself. Dan kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 42 sampai 44 di situ dikatakan tentang Yesus. Firman Tuhan berkata, Yohanes 8 ayat 44 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. So Jesus came to overcome the devil. Jadi Yesus datang untuk menaklukkan, mengalahkan si iblis kuasa kegelapan. The devil had to be defeated. Iblis harus dikalahkan. And only Jesus could do that because Jesus was without sin. Dan hanya Yesus yang sanggup mengalahkan iblis karena Yesus tidak ada dosa sedikit pun dalam hidupnya. And yet Jesus came in the human body. Tetapi Yesus datang dalam bentuk dan rupa manusia. And he overcame every temptation that man faces. Dan Tuhan Yesus mengalahkan segala bentuk pencobaan yang kita manusia alami. And that is why he can give you hope and power today. Itulah sebabnya karena Yesus sudah menang. Yesus sanggup memberikan kepada saudara harapan dan sanggup memberikan kekuatan kepada Anda hari ini. Okay, we're going to look at another scripture passage, Genesis 3:8 to 15. And this was God's original curse over man because man sinned. Nah, selanjutnya kita akan baca firman Tuhan yang terdapat di dalam Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Ini bentuk kutukan yang Tuhan berikan kepada manusia karena mereka berbuat dosa. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan.
Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu akan meremukkan keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Jesus had to come and defeat the sin of man and the wickedness of Satan. Yesus harus datang untuk menaklukkan segala dosa-dosa manusia dan segala kefasikan yang dilakukan oleh iblis. Satan had come into that garden and deceived Eve. Setan atau iblis sudah datang ke taman dan dia memperdaya Hawa. And Satan has one purpose, and that's to steal, kill, and destroy. Dan satu tujuan dari iblis setan ini yaitu untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. So you can identify him very clearly. Jadi kita dapat mengenal dengan jelas, mengidentifikasikan dengan jelas si iblis setan ini. And prior to this, every day God walked and talked with Adam and Eve. Nah, sebelum terjadi manusia jatuh dalam dosa ini, sesungguhnya Tuhan itu dia berjalan-jalan bersama-sama dengan Adam dan Hawa di taman, ya saudara. Dan dia bercakap-cakap, Tuhan bercakap-cakap dengan mereka. But this day they could not face God. Tetapi setelah mereka melakukan dosa, Adam dan Hawa bahkan mereka malu untuk bertemu dengan Tuhan. They hid themselves from God. Mereka menyembunyikan diri mereka dari Tuhan. And that was because they had disobeyed and sinned. Itu karena manusia telah tidak taat kepada Tuhan dan berbuat dosa. And their relationship with God was cut apart from that day. Dan sejak saat itu, sejak manusia melakukan dosa, hubungan mereka dengan Tuhan terputus. It is a very sad thing that happened. Sungguh suatu hal yang sangat menyedihkan, saudara. And the only way that God could save mankind now was to give his only Son to the world. Dan satu-satunya cara Tuhan, cara Allah untuk menyelamatkan manusia, Allah Bapa untuk menyelamatkan kita manusia, yaitu dengan menyerahkan, mengorbankan anaknya yang satu-satunya, Yesus Kristus. So in verse 15, it says, I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. Kalau kita lihat di kejadian tadi ya, yang sudah kita baca dalam ayat yang ke-15, di situ dikatakan, Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. This is a very important prophecy. Nubuatan ini adalah nubuatan yang sangat penting, saudara. And it was fulfilled through Jesus Christ when he defeated Satan through his death and resurrection. Dan nubuatan ini tergenapi ketika Yesus Kristus Tuhan kita dia mengalahkan setan atau iblis. Romans 16:20 reads, Roma 16 ayat 20, firman Tuhan berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. And so you can be sure that Jesus has accomplished this. Saudara, Anda bisa yakin lewat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bahwa Yesus telah menggenapi, sudah menyelesaikan semuanya. The second witness of the Godhead is Father God witnesses that Jesus is the Christ. Saksi yang kedua yang bersaksi bahwa Yesus adalah Kristus adalah Allah Bapa. Can you please read John 5:31? Yohanes 5 ayat 31 firman Tuhan berkata, kalau aku, Yesus, bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. And that's why Jesus didn't bear witness of himself.
Itulah sebabnya mengapa Yesus tidak secara langsung mensaksikan atau menyaksikan tentang keberadaan dirinya. Now, verse 36 to 37. Nah, kita baca selanjutnya di pasal yang sama, Yohanes 5, tetapi dalam ayat yang ke-36 dan 37. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi aku, Yesus, mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Ayat yang ke-37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. So the Father is giving testimony of Jesus Christ. Jadi di sini kita melihat Allah Bapa memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. And the Jews did believe in Jehovah. Dan orang-orang Yahudi mereka tidak percaya tentang Yehova. And they saw the works that Jesus did. Tetapi mereka melihat segala pekerjaan yang dikerjakan Yesus. They saw Jesus open the eyes of the blind. Mereka melihat bagaimana Yesus mencelikkan mata orang buta. They saw Jesus heal the lame so they could walk. Mereka menyaksikan bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh sehingga orang lumpuh bisa berjalan kembali. They saw Jesus raise the dead. Mereka melihat, menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. But they didn't believe in his name. Tetapi mereka tidak percaya di dalam namanya. Verse 43. Di dalam ayat yang ke-43 dari pasal 5 kitab Yohanes, firman Tuhan berkata demikian. Aku Yesus datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. So that was very sad. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara. And then, of course, the third witness is again back to Revelation 1:5, when Jesus is the faithful witness. Dan saksi yang ketiga, kita kembali lagi ke Wahyu 1 ayat 5 tadi. Saksi yang ketiga adalah Kristus, karena dia adalah saksi yang setia. He is the faithful witness. And can you just read verse 7 and 8? He promised he would come back with the clouds, and he will. Dan Yesus saksi yang setia itu dia berjanji akan datang kembali di awan-awan dan itu pasti terjadi. Kita lihat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 dari Wahyu pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata demikian. Lihatlah, ia Yesus datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ayat yang ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. So my question to you is, are you ready to meet Jesus when he comes? Pertanyaan saya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapak Ibu, apakah Anda sudah siap untuk menyambut kedatangan Yesus ketika dia datang kali yang kedua? This event is fast approaching. Dan peristiwa ini, kedatangan Yesus yang kedua kali ini, sudah amat sangat dekat waktunya. And this is the most important decision that you will ever make in your life. Dan ini ada satu bentuk keputusan yang paling amat sangat penting yang saudara harus buat dalam hidupmu. So please make this decision today. Jadi saudara, hari ini ambillah keputusan itu. God made Paul a witness of Christ. In Acts 22, 14 and 15, we can read this. Dan Allah menjadikan Paulus sebagai saksi yang menyaksikan tentang Kristus. Dan itu terdapat dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 14 sampai 15. Lalu katanya, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya,
Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. I pray that you will be a witness of what Jesus has done and what you have heard of Jesus. Dan menjadi doa kami, saudara, menjadi doa saya agar supaya Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Anda pun menjadi saksi. Bersaksilah tentang Yesus Kristus, tentang apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu dan apa yang sudah Yesus kerjakan dalam hidupmu. May the Lord bless you today. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara sekalian di sepanjang hari ini. And may He shine His face upon you. Kiranya Tuhan Allah kita menyinari engkau dengan wajahnya. And may you know the reality of Jesus Christ in you. Dan kiranya engkau mengenal dengan sepenuhnya realitas Yesus yang ada di dalammu. The hope of glory. Yesus adalah pengharapan akan kemuliaan. Goodbye. Sampai berjumpa lagi. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house